Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsani wa sallamu tasliman. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah. Kita memuji dan memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan dia hidayah. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Semoga salawat serta salam tetap tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya. Insyaallah syafaatnya akan sampai kepada kita sekalian. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ketahuilah, tidak ada satu amalan diterima melainkan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak ada dasar dalam urusan agama kami, maka itu tertolak. Rawahu Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka hendaknya kita senantiasa berusaha beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas mengharapkan pahala dan ridha Allah Ta'ala, agar amalan kita diterima sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala meninggikan pondasi Baitullah. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 27. Tidak semua amalan yang kita kerjakan merupakan sebuah dari usaha kehebatan kita, melainkan semua itu karena berkat taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah melakukan kebaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ketiga, sudah berusaha untuk beramal sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga sudah berupaya maksimal untuk berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima. Apakah sudah cukup dengan semua itu? Belum, wahai saudaraku sekalian. Karena ternyata ada hal-hal yang tanpa kita sadari, perbuatan yang kita lakukan ternyata dapat merusak atau menghilangkan pahala amalan yang kita berbuat. Maka hendaknya kita senantiasa menghindari perbuatan atau tingkah laku kita yang dapat merusak dan menghilangkan pahala amalan kebaikan kita. Ikhwani fillah rahimakumullah. Yang pertama, kita syirik kepada Allah. Syirik atau mempersekutukan Allah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya menghapus amalan, tapi bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contohnya, di antaranya adalah orang yang memohon berdoa kepada orang yang sudah mati, baik itu nabi, wali, seperti berdoa meminta sesuatu hajat, meminta tolong di saat sulit kepada orang yang mati, baik itu kepada nabi, wali, habib, kiai, jin maupun kuburan keramat, atau meminta rezeki, meminta kesembuhan penyakit dari mereka atau kepada pohon-pohonan. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 88,
Wa dalilu qauluhu ta'ala wala asraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Dan Allah juga berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik wala in asrakta la yahbatanna 'amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapus amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dua ayat ini menjelaskan barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka seluruh amalan kebaikan yang pernah dia lakukan akan terhapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti solat, puasa, sedekah, silaturahim, menolong fakir miskin dan lain-lainnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka kita senantiasa berhati-hati dengan perbuatan syirik, karena syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling zalim, dan kemungkaran yang paling mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 13, wa dalilu qauluhu ta'ala inna syirka la zulmun adim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hudayd bin Iyad rahimallah mengatakan, yang paling ikhlas dan paling benar. Orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas, yang paling benar itu? Beliau menjawab, sesungguhnya amalan apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan apabila dilakukan dengan benar namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima. Hingga ia lakukan dengan ikhlas dan benar, yang dia lakukan dengan ikhlas ialah hanya ditujukan untuk Allah semata-mata. Sedangkan yang benar ialah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah beberapa perbuatan yang dapat merusak atau menghapus amalan kebaikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, merahmati kita, dan memudahkan kita agar senantiasa istiqomah dalam amal kebaikan. Dan waspadailah segala perbuatan yang dapat merusak atau menghapus amalan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang benar dari Allah dan salah itu dari diri kami sendiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.